Yang mana? Itu di belakang abang di sana. Tidak. Oh, istriku buka room juga. Aduh, Buset dah. suaranya. Bisa on cam bang, kasih lihat istrinya lagi ngapain bang. Kayaknya lagi buka komal juga ya. Istrinya apologet juga jangan-jangan. Iya, buka komal juga, buka komal. Apa ini? Kok heboh banget sih? Bang ngejauh dikit bisa nggak bang? Biar konsentrasi ke diskusinya bang. Dia di kamar kok. Abang di mana? Di kamar juga? Aku di ruang tamu. Bisa kedengaran gitu ya jauh ya bang? Bisa geser dikit nggak bang di atas pohon dikit, pindah ke pohon. Udah. Itu lab apa sih bang itu bang? Kok teriak-teriak gitu? Argoy. Bukan. Apa dong? Apa? Ya nggak tahu lah room mereka nggak ngerti lah aku. Yang pasti bukan room agama, bukan. Coba abang tengok ke kamar bang. Pakai baju nggak itu? Jangan-jangan. Aduh, suaranya. Aduh. Ngeri ya bang? Nggak ngeri kok, ada di sampingku kok, nggak ngeri. Oh iya. Ya silakan bang. Hiburan, room hiburan, nyanyi. Nggak apa-apa bang. Udah bang, silakan kalau mau diskusi bang. Oke, boleh nanya sedikit boleh ya? Boleh. Oke, di ajaran kami Kristen di Alkitab, terutama aku nggak mikirin dunia ini ya, aku nggak mikirin terjadi di dunia ini. Yang kupikirin hasil akhir kita akan gimana. Ya bang. Oke, di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia menurunkan anak yang tunggal, supaya siapa yang barang percaya padanya beroleh hidup yang kekal. Itu adalah kepastian dari umat kami, agama yang kupercaya, bahwa itu hidup, maaf bang, itu hidup kekalnya itu di dunia apa nanti di surga bang? Di surga lah. Oh, kalau kepastian hidup kekal di surga. Ya, kalau konsep itu bang, kalau konsep gitu di Islam juga sama. Kalau udah masuk surga akan kekal bang. Nah, maksud saya gini, di agama saya ada kepastian tentang ayat itu, bahwa siapa yang percaya dia akan beroleh hidup yang kekal. Ya, kekal. Ada nggak di agama kalian, terutama di Al-Quran? Ada bang. Boleh nggak? Boleh. Ada. Percaya apa dulu? Pak, perjelas dulu, percaya sebagai apa tuh Yesus? Di Islam konsepnya gini bunda, kalau udah masuk surga kita kekal nggak di surga gitu loh. Dibuka aja ayatnya. Bukan itu om. Terus? Bukan itu, Om. Terus maksudnya apa? Maksud saya gini, kepastian di Al-Quran ada nggak ayat kepastian? Ada kepastian di situ, percaya bang. Kepastian di situ percaya sebagai apa Yesus? Ada situ percaya sebagai Tuhan. Iya. Kan cuma percaya, ya harus percaya dengan perkataan-perkataannya, atau bukan mempercayai dia Tuhan. Ini bang, Kalau abang di situ buka surat Al-Baqarah bang. saya nggak punya Al-Quran, saya Kristen. Oke. Surat Al-Baqarah ayat 82 bang, saya bacain boleh? Boleh bang. Ya. Dan orang-orang yang beriman akan dan mengerjakan amal-amal yang soleh, mereka ini adalah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Ini surat Al-Baqarah ayat 82 bang. Selamat malam. Dan ya, mereka banyak lagi. Dua surat mereka kekal di dalamnya. Al-Baqarah 25 juga banyak sih di Al-Quran. Kalau banyak di Al-Quran banyak bang. Bejibun bang, bejibun. Banyak ya. Kalau di abang kan di Bible cuma satu ayatnya itu aja. Nah kalau di Quran bejibun bang, bejejer. Di surat Al-Furqan juga ada bang. Penuh bang, pokoknya penuh ini kepenuhan nih.
akan kekal di surga Bang. Nah, kalau di Abang Bang yang melakukan dosa, walaupun dia percaya sama Yesus tapi dia melakukan dosa tidak sempat bertaubat ya. Misalkan Abang melakukan dosa tidak sempat bertaubat, membunuh misalkan ya, membunuh mertua Abang atau memperkosa mertua Abang. Kira-kira Abang masuk surga nggak? Belum bertobat ya, tapi sudah mati ya. Ya terlambat lah bertobatnya. Terlambat bertobatnya. Iya. Kasihan Yesus mati tersalib. Rugi dong. Rugi. Ya, Kenapa rugi? Ya lanjut. Saya mau ke Zoom. Lanjut ya Bunda ya. Ruginya kenapa ruginya? Saya mau meeting, tapi nyimak. Iya, aku mute juga ini, aku ikut Zoom. Lanjut. Oke, ada aku, tenang aja. Iya, rugi lah. Ruginya kenapa ruginya? Rugi lah, udah meninggal, katanya nebus. Ternyata tetap aja nggak kepake jasa tebusannya. Rugi dong, udah mati. Ya, iya. Itulah. Kalau konsep bagi kalian yang nggak percaya ya begitu konsepnya. Kalau bagi kami yang percaya apa? Yang di Yohanes 3:16 itu emang percaya apa? Percaya bahwa dia itu memang turun ke dunia ini hanya untuk menebus kami yang berdosa. Kau yang nyolong, kau yang berzina, kau yang memperkosa, Tuhan yang turun nebus. Pakai akal Bang, aku mute dulu ya. Lanjut Mbak Natali. Iya Bunda. Kita ada rapat di Zoom. Iya. Ini tadi kan sebenarnya Anda kan tadi bawa dalil di Yohanes 3:16 kan. Iya. Itu jelas. Di situ siapa yang percaya, setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Ini emang percaya kepada Yesus seperti apa? Dan di situ ada kata-kata beroleh hidup yang kekal. Caranya gimana percaya sama Yesus biar dapat hidup yang kekal itu kayak gimana? Percayalah bahwa dia memang ke dunia ini untuk menebus dosa kita, mati kayu salib. Percaya kepada Yesus loh, mana Yesus ngomong kayak begitu? Bunuhlah aku nebus dosa kalian saat aku mati di kayu salib, mana? Gak ada loh kayak gitu. Untuk dapat hidup kekal gak kayak gitu loh yang Yesus bilang. Ada kok, dia bilang kok, sebentar lagi dan saatnya akan tiba. Untuk mendapat hidup yang kekal. Untuk mendapat hidup yang kekal, gimana kata Yesus? Bukan, sebentar lagi dan saatnya akan tiba. Anak manusia akan bentar. Anak manusia ya akan mati Tuhan. Dan dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga. Ini loh, ini aku tunjuk ini. Ini Yohanes 3:16. Ini kan di sini kita dapat perkataan Yesus ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, untuk percaya kepada Yesus dapat hidup yang kekal, itu caranya seperti apa? Bagaimana hidup yang kekal itu? Apa kata Yesus hidup yang kekal? Kalau sudah percaya ya ikutinlah apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dunia ini. Ini Bang, aku kasih tahu. Kalau cuma sekedar percaya doang tapi tidak mengikuti perintahnya? Iya, percaya Yesusnya sebagai apa? Yes, ajaran dia seperti apa? Percaya Yesus sebagai apa? Enggak, tuh dapat hidup kekal ini. Untuk dapat hidup kekal percaya Yesus seperti apa? Saya sebagai Tuhan, juru selamat. Kasihan. Itu katanya Pak Pendeta, Pak Torus. Nih kita lihat ya. Ini apa kata Yesus itu berbeda dengan doktrin Anda. Yohanes 17:3. Ayo, Bapak punya Bible kan? Coba dibuka Yohanes 17:3. Sama nggak tulisannya nih dengan yang aku tampilin? Coba aku buka ya. Aduh, heboh. Istrinya heboh sekali. Menyala istrinya. Menyala, live-nya meriah banget itu ya istrinya ya. Apa kata Yesus di situ? Yohanes 17:3. Mic-nya dibuka aja Pak. Udah ketemu kan? Coba dilihat sama nggak tulisannya? Jangan-jangan beda. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau,
satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, hidup yang kekal gimana, Bang? Mengenal apa? Mengenal satu-satunya Allah yang benar. Siapa itu Allah yang benar? Bapa di surga. Nah, itu siapa? Yang mengutus Yesus kan? Nah, inilah Kok ini? kepercayaan kalian itu berbeda makanya. Berbeda dengan kami. Coba dibaca. Bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Iya. Ini jelas loh. Bedanya yang Yesus kasih tahu sama yang pendetamu kasih tahu itu berbeda, Pak. Iya. Iya kan? Konsepnya begini, karena kalian itu nggak percaya bahwa Bapa di surga itu, Yesus itu adalah firman yang hidup. Kalian nggak percaya seperti itu, sampai kapan pun nggak bakalan ketemu. Sebentar, Pak. Titik temunya nggak bakalan ketemu. Sebentar, Pak. Jangan nambah-nambahin dulu, Pak. Untuk mendapat hidup yang kekal, di situ Yesus tidak mengatakan, percayalah, aku adalah Tuhan, aku adalah Allah, aku adalah firman yang hidup. Nggak ada Yesus ngomong kayak begitu. Di sini jelas, Yesus mengatakan di Yohanes 17:3, hidup yang kekal yaitu mengenal Allah satu-satunya, Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang telah diutus. Oke, sekarang gini aja ya Bu ya, gini aja Bu ya. Nah, oke lah, doktrin Anda betul semua. Kok doktrin saya? Ini saya cuma apa yang Yesus sampaikan. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Di situ Allah yang benar satu-satunya siapa? Oke, Anda benar. Membahas kitab benar kami apa? Anda benar. Benar membahas apa? kitab kami benar ini benar apa? Benar bahwa kitab saya ini salah lah, oke lah. Loh, kitab saya nggak menyalahkan kitab Anda. Aduh, saya nggak pernah sekarang menyalahkan kitab Anda. Intinya coba telinganya dipakai. Bentar, saya nggak suka ya di framing gitu ya, dituduh difitnah. Ini saya difitnah ini. Saya nggak suka saya difitnah. Justru di sini saya mengutamakan Bible Anda daripada narasi Anda yang hanya doktrin. Iya. Saya nggak pernah menyalahkan Bible Anda. Coba di menit keberapa sih saya ngomong Bible Anda itu salah? Gimana? Saya nggak pernah ngomong gitu loh. Di sini malah saya bilang jelas. Apa yang Yesus sampaikan di Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Pertanyaan saya, satu-satunya Allah yang benar itu siapa? Apakah dia Tuhan yang mengutus Yesus ataukah Yesus itu sendiri? Siapa satu-satunya Tuhan yang benar? Gini aja Pak. Nah, gini aja. Kamu jadi nuduh saya tadi. Ada nggak saya nyalahin Bible-mu? Yang nyalahin siapa? Kan aku bilang, ya udah ibu benar, Bible saya salah. Kan saya bilang gitu. Mana ceritanya Bible-mu salah? Lah ini kan berarti salah dong, berarti kepercayaan saya. Loh, kepercayaanmu salah itu menurut apa yang kamu percaya. Saya nggak pernah bilang Bible-mu salah. Oke, yang kamu percaya tertulis nggak di sini? Sekarang saya minta dibetulkan dong, Bu. Ya baca aja itu, coba kamu baca. Nggak usah. Jawab pertanyaan saya. Nggak usah di situ satu-satunya Allah yang benar di situ siapa? Bolehkah saya bicara, Ibu? Ya jawab. Satu-satunya Allah yang benar di situ siapa? Ya menurut Ibu siapa? Saya nanya kamu, kok saya lagi disuruh jawab gimana sih? Tadi saya udah jawab. Siapa? Bapak di surga. Terus di situ Yesus, untuk mendapat hidup kekal kamu harus percaya Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan, juru selamat. Mana di sini percaya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat? Nah, mana? Sekarang kalau memang saya salah, coba terangkin dong, Bu. Enggak, gini loh Pak. Kamu itu mengarang cerita dengan doktrin cita-cita dan angan-angan belaka. Berdasarkan data di sini jelas Yesus utusan. Kalau saya bilang, nggak mau apa? Kalau saya salah, tolong dibenarkan. Salahnya di mana? Ya tinggal baca aja ini apa kata Yesus. Kamu tinggal dibenerin sama Yesus sendiri. Saya nggak perlu mengoreksi Anda. Yesus sendiri yang mengoreksi Anda. Kamu pengikut Yesus atau bukan sih? Iya, oke lah. Sekarang Ibu kan ngebahas tentang Alkitab. Boleh nggak saya belajar tentang Al-Quran? Sebentar dulu boleh lah. Nggak ada yang larang. Kalau kamu bahas Al-Quran, mau mempelajari Al-Quran nggak masalah.
Cuma di sini sesimpel ini loh, Bible-mu, kamu tuh udah diterjemahkan loh Bible-mu. Kamu kan mempercayai Bible-mu ini ya udah terjemahan bahasa Indonesia. Ini udah simpel banget loh. Ini aja bacanya kamu belum bisa gitu. Di sini Yesus nggak ditulis Yesus Tuhan, kamu bilang Yesus Tuhan untuk dapat hidup kekal. Kan ngada-ngada gitu loh kamu. Gitu kok mau sok belajar Al-Quran yang udah jelas bahasanya Arab gitu loh. Sekarang gini, Ibu mendikte saya tentang Alkitab saya. Percuma Bu, kita beda kepercayaan, nggak bakal Siapa kena nyambung. yang mendikte? Saya Nggak juga bakal nggak pernah perlu nyambung. Saya nggak perlu nyambung ke kamu. Alangkah baiknya Ngapain juga aku nyambung ke kamu? alangkah baiknya Ibu perkenalkan kitab Ibu kepada kami, kepada saya. Kalau memang kitab Ibu lebih bagus, saya pasti akan beralih ke tempat Ibu. Gitu. Oh, nggak perlu beralih. Nggak perlu beralih ke Islam, nggak perlu. Islam itu nggak butuh kamu. Loh, Kalau udah terbentur curhat. Iya, curhat. Ini Islam nggak butuh kok kamu. terbentur curhat? Lah memang benar Islam nggak butuh kamu. Jadi kamu bilang saya pelajari ya siapa tahu saya ini sampai nggak perlu, nggak butuh. kapanpun kalian ngebahas tentang agama saya, agama Kristen, gak bakalan pernah ketemu titik temunya karena kita beda kepercayaan. Tapi gimana ya? Saya sebenarnya pengen sih berhenti baca Bible-mu, bahas Bible-mu. Sebenarnya saya juga udah muak sih. Tapi gimana Iya. juga? Ini nama sesembahan saya ini kelihatan jelas nih di sini. Ini nama sesembahan saya ada di sini gitu loh. Jadi saya nggak terima ya nama sesembahan saya masih diambil-ambil tiap Kalau hari nggak kalian terima, pegang, kalian ketekin gitu kan. kalau Kalian nggak bawa terima, bubuk gitu di kasur nih Bible Kalau Anda. nggak terima, nggak usah cuap-cuap di sini, cuap-cuapnya ke pemerintah lah. Loh, udah diurus ke LAI? Ya udah, berarti tunggulah tanggapan mereka. Ya udah ditunggu. Terus apa Sekarang masalahnya saya saya ingin- mengedukasi saya kalian? ingin- Gimana larangan saya- saya mengedukasi kalian? Sekarang edukasi saya dengan Al-Quran sedangkan nama Tuhan saya itu ada di Bible kalian. Kok mau nyuruh saya berhenti? Iya. Siapa Sekarang Anda nyuruh saya berhenti? Sekarang edukasi saya dengan Al-Quran boleh nggak? Bang, mau izin. Maling ini memang Izin, nggak tahu Bang. diri. Izin Bang Torus. Takut kan. Ayo gantian nanya. Bibelmu aja Bang, bahasa Indonesia Torus. Nggak sanggup Ini kan Nggak kelihatan. ngerti Saya nggak lagi apa-apa, bahasa dia- Ayo Arab. Handi sama saya, Handi. Kok, ini siapa sih Kalian langit ini? Ayo Handi sama saya. Ini langit Kalian ini ngebahas siapa sih Bibel. berisik? Kalian ngebahas Bibel sampai Bibelmu kapanpun aja nggak nggak. ngerti kau. Gimana mau Dengar bahas dulu. Al-Quran kau? Botol banget kau Torus. Udin Petot, diam dulu Udin Petot. Dengar dulu Torus. Aku telah bersyukur kepadamu Bapak. Kamu Udin mau Petot, nanya Udin apa? Petot. Bentar ya, ini si Torus Bontot ini mau nanya apa ke Al-Quran? Ini udah jelas-jelas nama sesembahan saya dimaling, terus dia nyuruh saya diam. Kau punya hak apa nyuruh-nyuruh saya diam? Kau punya hak apa nyuruh saya diam di sini? Sedangkan saya memperjuangkan, ini nama sesembahan saya kalian hinakan. Mau tahu penghinaan di Bible? Penghinaan kepada nama sesembahan saya, nih gue tunjukkan data. Kamu pikir seenak sendiri gitu kamu ya? Bukain data ini. Ibu cuap-cuapnya ke pemerintah, bukan ke warga negara. Kau kan yang Ada pakai gunanya. Bible. Kau kan pakai Bible. Kenapa kau Iya. cuma enak-enakin Kalau barang ibu curian? merasa, kalau agama ibu merasa dimaling Diam. oleh kami, cuap-cuapnya ke pemerintah. Maling nggak tahu diri bisa diem dulu nggak? Nama Tuhanmu itu siapa sih? Inilah bedanya. Nama Tuhanmu itu siapa? Bedanya ajaran kami sama ajaran Anda. Kuculuk, nama Tuhanmu siapa? Gini Nama lah, kalau Tuhanmu udah siapa, kalah- Kuculuk? Kalau udah Apa kalah sih di udah kalah? mute, Udah kalah kalau udah kalah apa di mute, kau? kalau udah kalah di mute. Nyebut nama Tuhannya sendiri aja malu. Tadi udah saya bilang Bapak di surga. Oh, bukan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhanmu Yesus atau Bapak di Aku surga tambah atau satu siapa? lagi. Atau Allah? Aku tambah satu lagi. Tuhanku juga Roh Kudus. Tuhanku juga. Aku tambahin lagi Oh, nih. banyak ya Tuhannya. Iya banyak. 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 Terus ini kenapa? Kenapa nggak ditulis Yesus aja di sini? Sebab yang bodoh dari Yesus kenapa nggak ditulis di sini aja? Ibu Kenapa nggak ditulis? cuap-cuapnya- Karena kebodohan ibu Yesus, cuap-cuapnya kenapa ke nggak tulis kayak gini? pemerintah. Enggak, saya nanya kamu. Saya Jangan nanya kamu ini. Saya nggak punya kuasa ke situ. Ini nggak saya punya nanya kuasa. kamu. Kenapa Iya. ini nggak ditulis karena kebodohan Yesus? Ini 1 Korintus 1:25. Kenapa kok nama sesembahan saya yang ditulis di sini?
Ibu cuap-cuapnya ke pemerintah. Ke pemerintah sedang diproses itu ke LAI, Ya bukan udah, pemerintah. tunggu. Karena itu lembaga Alkitab Indonesia, itu LAI punya Kristen, bukan punya pemerintah, paham? Itu bukan punya BUMN, Aneh. kucuk, bodoh, botol. Katanya orang LAI mayoritas. LAI Katanya bukan orang punya mayoritas. BUMN. LAI itu punya kafir Kristen, paham? Nah, Ya sekarang udah. jawab pertanyaan saya. Kenapa di 1 Korintus 1:25 kenapa di sini nggak tulis? Karena kebodohan Yesus itu lebih besar hikmatnya dari manusia. Kenapa nggak tulis kebodohan Yesus? Kenapa Aneh, nama sesembahan saya yang ditulis? Yang bodoh siapa sih? Anda cuap-cuap Ini. ke saya. Ini Saya 1 Korintus 1:25. Coba kamu Iya. baca. 1 Anda Korintus tak- 1:25. Anda Anda menampakkan kebodohan Anda sendiri. Cuap-cuap kepada saya nggak punya kuasa. Saya nggak nanya kamu punya kuasa apa enggak. Saya nggak nyuruh kamu rubah. Saya cuma nanya kenapa di sini nggak ditulis kebodohan Yesus. Ya kan saya Saya bilang nggak nyuruh kamu tadi. rubah. Coba dengar baik-baik. Saya Kenapa tahu Anda bertanya tidak sama punya saya? hak Emang saya untuk menulis merubah itu? karena Anda bukan percetakan LAI. Emang saya Paham menulis saya. itu? Emang saya menulis itu? Kamu yang terima. Sekarang gini, ibu saya kirim surat nih, atau ibu baca koran nih. Bodoh. Ini kenapa nggak ditulis nama Tuhanmu yang bodoh di sini? Itulah bedanya. Maling. 1 Korintus 1:25. Kenapa yang bodoh ini? Di Ini mute original lagi, di teksnya mute Theos lagi, loh. moderator, mute. Itulah Turun aja lah perbedaannya. kau maling, longor kau. Udah nggak punya ilmu, botol, sok-sokan lagi kau di sini. Botolnya nggak karuan, akut, kayak tingkah. Ini udah jelas loh, 1 Korintus 1:25 ini loh. Original teksnya itu Theos, karena kebodohan Theos. Theos itu apa? Dewa, Tuhan. Tuhan Anda siapa? Yesus. Kenapa nggak tulis kebodohan Yesus? Enak-enaknya Tuhan kau yang bodoh, kau terjemahkan Tuhanku yang bodoh. Kan kampret kau. Ini lintang siapa ini? Lintang. Malam lintang. Lintang. Nah, Basmi, diem. Naul. Naul Damanik. Naul. Kenapa naik-naik diem? Tap-tap layar pencet kah? Sebentar ya, naikin lagi. Naul. Naul. 1, 2, Naul. Naul, Sekar Jambo. Sekar. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim ya, Bang? Islam. Ada yang mau disampaikan, Bang? Ada yang mau disampaikan? Ada. Ya, izin turunkan ya, Bang ya. Iya, makasih. Ya, makasih, Bang. Sehat selalu. Ya. Kita cari lagi ya makhluk-makhluk yang bisa diajak diskusi. Kayaknya mereka ketakutan, nggak ada yang minta permintaan. Nah, ini lintang minta naik lagi nih, awas aja diem. Lintang. Iya, monitor. Ya, Lintang, Kristen ya. Iya, tadi audionya agak ini error. Oke. Ya, gimana Pak Lintang? Ada yang mau disampaikan? Ya, ngikut aja temanya kalau ada tema. Enggak, tadi ngalir aja sih, berjalan. Tadi tentang ketuhanan, tentang kehidupan kekal, kayak gitu. Ada yang mau ditanggapin dulu, mungkin ada yang mau ditanyain Pak Lintang? Yang kata apa tadi? Allah itu ya? Ya. Ya, itu sebenarnya kata Allah itu kata
bahasa Indonesia atau bahasa Arab sih? Oke, berdasarkan KBBI ya. Gimana? Belum selesai. Silakan. Ya, ALLAH itu sebetulnya betul-betul kosakata Arab atau udah terjemahan sih? Itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nama Tuhan orang Islam. Dalam bahasa Arab. Berarti dalam bahasa Arab itu tulisannya ALLAH begitu ya? Alif lam lam ha. Ini bentar, aku liatin ya. Bentar, ini aku liatin. Ini kan font Indonesia. Kita kalau tulisan Indonesia tahu sendirilah hurufnya Indonesia kayak apa kan? Huruf Indonesia menulis Allah itu seperti ini. Tapi kalau font Arab menulis Allah itu seperti ini. Nih. Nah, kalau nama saya di Indonesia itu kan begini nih. Khadijah, ya. Kok gini sih? Khadijah ya. Nah, font Arab tulisan Khadijah seperti ini. Jadi ini hanya perbedaan font. Tapi untuk definisinya sendiri, kalau Allah, nih, nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nama Tuhan, ya. Jadi orang Kristen itu Tuhannya siapa sih namanya? Namanya Allah atau Yesus. Kalau di KBBI ditulis Allah, ini kan udah tulis nih, nama Tuhan dalam bahasa Arab. Jadi kita kalau nyebut harusnya ngikut kaidah bahasa Arab dong. Bacanya Allah, karena kaidah bahasa Arab bacanya Allah. Mau pakai kamus apa? Gimana? Ada yang mau ditanggapin? Kalau Khadijah tadi pelafalannya sama enggak? Arab sama Indonesia? Ini pelafalannya sama nih, Arab nih. Khadijah. Ya. Kalau, sama kan? Iya, kalau Allah pelafalannya sama enggak dengan bahasa Indonesia? Sama. Nih. Dan itu disesuaikannya dengan kaidah bahasa Arab ya. Ini Allah, ini kan huruf Indonesia kan? Arabnya ini Allah. Nih, sama. Pelafalannya sama. Allah. Enggak, kalau saya baca ALLAH itu kalau secara Indonesia kan bacanya Allah ya? Enggak, kalau secara Indonesia ini KBBI nih. KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Secara KBBI yang hurufnya ini tertulis ALLAH ini adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Orang Arab kalau nyebut Allah itu ya Allah, nggak ada nyebut Allah. Allah itu nggak ada, nyebutnya Allah. Iya, L-nya double itu jadinya bunyinya bukan Allah, tapi Allah. Nih, dalam bahasa Arab. Jadi kita menentukan bunyinya ini gimana? Allah atau apa? Oh, kita nyebutnya apa? Sesuaikan dong dengan kaidah bahasa Arab, karena Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nah, nama Tuhan Kristen ini siapa sih sebenarnya? Kok pusing banget terjemahin Theos, kok jadinya jadi ke Allah itu dari mana ceritanya? Nama Tuhan kalian siapa? Kalau Khadijah tadi kan persis ya, Khadijah. Bukan Khadijoh atau Khadijih. Maumu apa? Maumu disebut apa? Kalau dalam bahasa Arab terus maunya apa? Kan di KBBI jelas nama Tuhan dalam bahasa Arab. Orang Arab itu nggak tahu Allah itu nggak tahu, taunya Allah. Iya, maksudnya Allah itu definisinya secara KBBI itu kan Tuhannya umat Muslim dalam bahasa Arab kan. Terus? Lah penulisannya dalam bahasa Indonesia itu font Indonesianya kan aja, tidak mengikuti logatnya. Kalau Khadijah persis Khadijah, bukan Khadijoh atau... Iya, karena nggak ada L double, Bang. Kalau L double itu jadinya bukan Allah. Bukan Allah biasa gitu, bukan. Kalau L-nya double.
Itu kan L-nya ada 2, Bang. Gimana sih? Abang ini mau pakai kamus apa sih, Bang? Mau pakai Kalau kamus di dalam Inggris, bahasa Indonesia, Oxford, bisa juga. Ya, Mau kalau kamus bahasa apa? Indonesia, dalam bahasa Indonesia kalau L double itu memangnya harusnya gimana? Udah, Bang, itu udah jelas, Bang, ya. Di KBBI gini, Bang. Abang kalau misalnya udah dikasih tahu masih bandel, mendingan kasih tahu dulu aja deh nama Tuhan Abang yang benar siapa sebenarnya. Nah, kalau di KBBI lihat baik-baik, Bang. Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, Bang. Jadi bukan dalam bahasa Indonesia, Bang, ya. Dalam bahasa Arab, Bang. Di Arab orang menyebut Allah itu ya Allah, ya. Bahasa Arab itu Allah, Bang. Paham ya, Bang, ya? Kak, sebentar, Kak. Tapi dalam bahasa Aram, bentar, Bang. Allah itu sama nggak berarti? Enggak, sebentar dulu, Bang. Dalam bahasa Aramaik. Ini Gary ini siapa? Lagi Gary nih, Kristen Enggak, ya? Iya, gini, Kak. Dalam bahasa Aramaik itu kan termasuk dalam rumpun bahasa Semit, Aramaik, Ibrani, dan Arab, ya kan itu. Rumpun bahasa Semit. Mereka juga menyebut Allah itu Allah itu. Rasul Allah, ya Rasul. bukan Allah ya. Dan perlu diketahui ya, orang Islam ya, Tuhan orang Islam itu pegangannya tuh udah jelas, Al-Quran. Dan di situ kami diperkenalkan nama sesembahan kami itu Allah. Jadi kami nggak perlu sama yang namanya terjemahan apa, karena Allah diterjemahkan kemanapun tetap Allah. Contoh ke Inggris pun Allah ya, ini nih. Oh gini, Ini Kak, coba Kakak sebentar Kak, coba Kakak terjemahin yang bahasa Arabnya yang huruf hijaiyah. Ya kau lah yang coba. Alif lam lam ha Kau itu. lah yang coba. Kau siapa? Bisa menyuruh aku? diterjemahkan ya. Makanya saya ingin bertanya. Saya nggak bisa buka data. Ya udah karena cerita nggak bisa lu. on cam. Ya udah cerita Maksudnya lu. itu proper name atau generic name Udah, itu? ya itu cerita lu. Ya nggak, mana saya bertanya kok. Ya diam dulu. Itu kamu nyuruh bukan nanya. Enggak gini, itu proper Diam name dulu. apa Aku generic dari name? tadi mau Ya udah silakan. Oke. udah Nah, jelas kalau nama Tuhan saya- kok, ya proper name lah, udah jelas nama kok, nama Tuhan. Kalau saya mengejanya Allah, apakah itu sama dengan Salah. Udah ya, salah. Karena jelas aja itu udah jelas di KBBI aja udah jelas dalam bahasa Arab. Jadi sesuaikan dengan kaidah bahasa Arab. Ini di Inggris pun ya, lihat nih Oxford Dictionary nih, kamu lihat nih. Allah itu apa di sini? Nih kamus Oxford lo ya. Ini kamus Oxford nih, lihat nih. Allah itu the name of God among Muslim. Muslim ya? Muslim dong. Muslim. Perlu lagi kamus mana? Perlu kamus mana lagi? Cambridge ya. Kita lihat. Allah ini apa ya? Ini kita lihat nih kamusnya nih. Nih. Aduh, bentar. Nih. Ya, kamusnya Cambridge ya. Kita lihat Allah. Allah itu apa? The name. Teman-teman di sini nggak ada perlawanan nih. Ya. Balik lagi. Justru tadi saya itu melafalkan. Balik lagi ya dulu ya. Kalau saya melafalkan perlawanan. Allah, itu apakah jadi sama? Duh, tunggu ya. Aduh, Bang Handi noise. Sorry. Bentar. Bang Handi di mute dulu nih. Oke, di sini ya. Allah itu juga sama di sini. The name of God for Muslim ya. Bukan buat kalian Kristen ya. Ini nama Tuhan orang Islam ini, nama Tuhannya Muslim ini. Paham? Kalau nggak paham ya derita lu. Memang oten botol karena Kristus. Jadi kalau nggak paham gak usah kaget. Ya. Jadi nama Tuhan kalian itu siapa sebenarnya? Allah atau Yesus atau siapa? Kalau saya melafalkan Allah, apakah itu menjadi sama? Salah. Pelafalannya salah. Salahnya di mana? Salah nyebut. Muncungnya salah nyebut. Salahnya di mana? Bunyinya salah. Muncungmu bunyinya salah kalau nyebutnya kayak gitu. Kan A, L itu kan al. Nama Tuhanmu siapa jadinya? Allah. L, A, H itu dibaca apa? Udah dijawab dari tadi. Nama Tuhanmu siapa? Kalau huruf L, A, H itu dibaca apa? Apa sih LAH? Nama Tuhanmu siapa? LAH, nama Tuhanmu siapa? LH, siapa nama Tuhanmu? Siapa nama Tuhanmu? Saya nanya baik-baik. Kan sudah saya L, jawab. A, Semua H pertanyaan tadi mengenai nama Allah sudah jelas. Sekarang nama Tuhanmu siapa? Iya, itu selesai bagi Anda. Sekarang saya tanya,
Huruf LAH Tanya itu terus, dibaca pertanyaan apa? saya nggak kamu jawab. Sekarang saya tanya. Kamu Dari nanya. tadi saya tanya, kamu nggak jawab. Belum selesai soalnya. Oh, udah selesai. Huruf LAH itu dibaca apa? Secara kaidah bahasa Indonesia. Udah ya. Kalau LAH aja udah jelas lah. Kamu, aduh, mau belajar lagi kemana sih? Belajar ke TK? Kemana? Ditanya balik nggak bisa jawab. Bisa, Itu udah tapi jelas. saya Allah belum itu menjawab. nama Tuhan orang Islam. Nama Tuhan orang Islam dan itu disesuaikan dengan kaidah bahasa Arab. Sudah jelas, ya. Nah, ini herannya di Bible-mu ini, kenapa ya original teksnya itu udah jelas Theos. Dan paling kuculuknya itu saya nggak terima ya. Tercatat di 1 Korintus 1:25 itu Tuhan saya dikata-katai bodoh di situ. Original teksnya kan Theos tuh, kebodohan Theos. Kenapa nggak nama Tuhanmu aja yang ditulis di situ? Karena kebodohan Yesus gitu. Kenapa nggak gitu? Nih, kenapa harus kebodohan Allah? Kenapa nggak kebodohan Yesus gitu loh? 1 Korintus 1:25 ini. Nih, lihat nih. Kenapa ya? Kalian ngambil nama sesembahan saya, terus kalian maki-maki kayak begini, kalian bilang bodoh-bodoh gini. Itu kan original teksnya Theos. Theosmu siapa? Kenapa nggak ditulis Theos aja? Atau butuh nama Tuhan? Ya nama Tuhanmu lah, nama Tuhanmu banyak kok. Ada Yesus, ada Bapa, ada Roh Kudus, ada siapa lagi? Firman gitu. Kenapa nggak ditulis itu aja? Kenapa harus nama sesembahan saya yang dikata-katain? Itu kan bukan merujuk sesembahan Anda. Loh, bukan merujuk sembahan saya gimana? Udah jelas ini nama Tuhan saya kok. Ya kita membacanya Kak kan Khadijah, Allah, saya bukan mau nanya, Allah. itu nama Allah itu proper name apa generic name? Proper itu? name. Kuceluk, udah jelas dari tadi. Nama Dari Tuhan mana orang bisa Islam. proper name? Sementara yang alif lam lam ha hijayah masih bisa diterjemahkan. Alah buta lah kau. Turun kau buta. Kenapa ya malam ini pasien-pasiennya buta gitu ya? Zamannya Yesus itu yang buta bisa melihat. Kenapa Ini zamannya bisa? sekarang Izin dulu. buta. Kenapa proper name? Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Allah itu nama atau bukan? Nama. Nama. Lanjut. Bismillah itu apa? Bismillah itu. Bodoh kali kan? Bahasa Indonesia aja nggak paham. Bismillah. Mana ada kata Allah di situ? Bang Handi mau ngajarin ilmu yang tinggi ke dia, Bang. Enggak, kita bicara aja, kita dialog aja, nggak usah gitulah. Kalau ditanya, Udah turun kau. Kau ditanya aja satu pun gak ada yang dijawab. Mau sok-sokan lagi ke bahasa Arab. Yang udah jelas Theos saja kok maling-maling. Gak ada apa ya. Minimal kalian tuh kalau buta original teks ya bahasa Indonesianya tuh gak usah kebangetan blow on-nya gitu loh. selamat malam. Malam. Iya Ten, agama apa Ten? Islam, Kak. Oh, Islam. Ten Islam kok salamnya gitu? SPV Bambong. SPV Bambong. Nah, SPV Bambong diam aja. Turunin. Arvid naik, Arvid. Jangan muncung aja kau keluar-keluar di bawah. Sok-sokan. Bilang nggak bisa jawab. Saya mau pengen ngobrol sama Bang Hendy aja lah, lebih enak. Bang Hendy. Bang Handi sibuk. Sama gua. Sama Bang apa aja lah, Bang Santang ah. Hah? Mau apa lu? Mau duit. Bang Santang. Woi. Aku mau nanya nih. Abang tau nggak istilah nama theophoric? Kan seperti Abdullah itu kan. Itu nama artinya, orang itu. Kalau itu nama orang itu nggak bisa diterjemahkan kalau nama orang. Gini Bang. Begini, itu nama theophoric istilahnya itu kan Bang. Abdullah itu kan artinya hamba Allah kan Bang.
hamba Allah. Iya, maksudnya gini bang, diskusi aja gini. Maksudnya gini, itu hamba Allah tuh merujuk kepada siapa Allahnya itu? Sementara kan Islam kan belum lahir, kan gitu. Siapa Gimana? lagi bilang Islam belum lahir nih? Abdullah itu kan ayahnya, enggak aku gini kak, aku sama bang Santang aja lebih asik ngomong. Gini bang, itu kan belum lahir, kan Nabi Muhammad yang pembawa agama Islam kan. Sementara nama Abdullah itu kan nama teoforik gitu. Hamba Allah itu merujuk kepada siapa Allahnya itu? Mana ada? Coba tunjukin datanya dulu, tunjukin. Mana ada? Aku belum saya buka data bos. Apa aku baca? Buka. Bentar. Belum bisa on cam. Coba buka. Ini ya, dia bilang ya, Islam itu ada abad ke-7. Itu penyempurna. Islam sempurna itu abad ke-7. Karena Nabi penutup itu datangnya abad ke-7. Tapi semua Nabi itu menyembah Allah. Ya wajar aja lah. Namanya Abdullah, memang Tuhannya Allah, bukan Yesus. Aku gini bang, bang Santan. Nama Abdullah atau itu kan nama iya, hamba Allah. Iya, hamba Allah. Hamba Allah, terus hamba Allah. Oke, itu kan ayahnya Nabi Muhammad kan. Oke. Ya. Nah, terus kan Islam kan belum lahir karena kan ya, Nabi Muhammad belum ada. Hamba Allahnya itu Abdullah itu merujuk kepada Allah yang mana gitu. Sementara ya kan Islam dulu zaman sebelum Nabi Muhammad ada itu kan udah ada Muslim dari zaman Adam. Oh begitu. Udah ada Muslim. Oh ya udah gitu ya jawabnya. Nih, kalau nama nggak bisa diterjemahkan nih, Bre. Oke, silakan. Tunjukin ya. Iya. Gua tunjukin. Ini terjemahan ya. Mau nggak lu kalau diterjemahkan seperti gini nih? Yesus. Kabur bos. Burem. Yesus. Wow, kamu babi. Nah, ini terjemahan loh. Lu buka dari Latin ke Indonesia. Loh kok ketawa? Bener Bre. Ini bukan karangan gua ya. Lu buka di situ Y spasi sus. Artinya apa? Mau nggak diginiin lu? Ya ada itu gini bang Santang. Abang tau nggak nama teoforik? Udahlah, sudah clear lah ya, udah clear. Nah, jadi gini, suka kan ini sebenarnya jadi Udah perdebatan. lu lanjut lagi sama Bunda Natali, gua lagi. Aku lebih suka sama Bang Santang lah, aku turun lah. Bang Hadi juga. Turun aja lah, kau takut kan? Lu suka sama gua, lu hombreng, lu dasar kampret lu, bener-bener. Ngeri ini, parah ini kamu. Memang ini ya, laki-laki oten parah ini. Pantas ngejar-ngejar gua terus dari kemarin ternyata hombreng si Gary, dasar najis. Cuit. Ih, jijai. Pantas ngejar-ngejar terus, naik terus, pengennya sama gua terus diskusi. Ternyata lu Gary. Aduh Gary, ampun, tobat lu Ger. Aduh, nawarin duit ke gua, ternyata lu pengen di Ih, jijik. Jijai. Cicok. Aduh. Ya ini Bang Kentut. Apa? Bang Ketut. Bang Ketut. Selamat malam Bang. Gary, pokoknya kena gigi uang kembali. Jijai. Pantasan ngedang terus nawarin duit, coba aduh. Ampun. Ngajak adu anggar, iya. Jeruk makan jeruk. Mana oten-oten? Belum ada lagi. Ada. Banyak kalau di akun ini. Kok kenapa turun? Naik aja sini, naik ke sini. Ya, Bang Heri, selamat malam. Bang Heri. Assalamualaikum. Ada suara. Bang Heri. Bang Her. Ya, Bang Otpai. Halo. Selamat malam Bang Otpai. Cek. Halo. Bang Heri, Bang Otpai. Halo. Bang Her, Bang Otpai. Cek. Halo. Halo. Tes. Ini yang bilang tes Bang Otpai atau Bang Her? Cek Bang Her. Ya, gimana Bang Her? Muslim apa Kristen Bang? Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. nanggepin yang tadi aja responnya sih Bang, bisa kah Bang? Respon apa Bang? Yang bilangnya ndak ada nama Allah di Bismillah itu. Bismillahirrohmanirrohim. Ada Bang? Iya, cuma mau negaskan aja sih kalau boleh. Ya, ya nggak apa-apa. Mereka Bang mau ditegaskan ataupun enggak sama mereka nggak bakal diterima Bang. Yang penting mereka itu Islam salah, itu aja. Mereka cari remis Bang, mereka itu Bang. Kita udah menjelaskan ratusan kali bahkan ribuan kali ke mereka tetap nggak diterima mereka Bang. Gajah yang di pelupuk mata sama mereka nggak kelihatan, tapi kuman yang ada di seberang lautan sama mereka kelihatan jelas. Nah itulah mereka Bang. Kita diskusi dari tahun berapa ya, 2018 sampai sekarang nggak ada yang menemukan mereka itu mau menerima data dari kita. Kok turun? Ya ada Bang Rasta, selamat malam Bang. Halo, selamat malam semua. Halo, selamat malam Bang. Gimana kabar Abang, masih sakit Bang? Enggak sakit. Katanya sakit Abang. Sakit apa Pak? Nggak tahu saya sakit apa. Abang nggak sakit emang? Enggak ada. Coba, Abang dari deno mana Bang? Dari Kristen Protestan. Oh, udah sembuh berarti ya Bang? Sembuh apa? Kalau yang mau ditanya, biar tanya aja. Ya silakan Bang, kalau mau bertanya Bang. Halo Bang. Halo. Ya, silakan kalau mau bertanya Bang. Bagaimana kabar host semua yang ada, sehat? Saya sehat Bang, puji Tuhan. Amin. Sehat jasmani rohani, alhamdulillah sehat. Amin. Abang sakit rohani atau sehat rohani Bang? Ya, tidak ada yang sakit, semua sehat. Iya Bang, ada yang mau ditanyain? Saya dapat kabar nih Bang, barusan nih Bang Rasta. Ya. Beneran ini serius. Katanya Abang itu menyembah Tuhan yang udah tua ya Bang ya? Katanya ini. Ih beneran serius Bang, ini ya saya baca ini. Udah tua loh. Ini datanya nih ada. Abang boleh buka juga Daniel 7 pasal 9 Bang. Sementara aku terus melihat tata-tata diletakkan. Lalu duduklah yang lanjut usianya udah tua bangka ini ya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba putih ya, beruban ya. Kursinya menyala api dengan roda-roda. Duduk di kursi roda juga. Aduh udah jompo Tuhannya. Ini Ada kena apinya. stroke ringan. Ada apinya juga rodanya. Iya. Ini kayaknya kena stroke ringan itu. Benar gak sih Bang ini Bang? Iya, itu di Daniel 7 kan? Iya. Benar berarti ya? Udah tua ternyata Tuhannya. Dia dalam mimpi. Iya, duduknya di kursi roda. Nggak bisa kemana-mana berarti ya? Duduk kursi roda terus ya Bang? Ya, kemahan kuasaan Tuhan, dia menunjukkan dirinya ke Daniel seperti begitu. Oh, kemahakuasanya Tuhan sampai Tuhan menunjukkan ke Daniel bahwa dia kena stroke gitu ya Bang? Aduh. Tidak ditulis itu stroke Pak. Tidak Enggak, ditulis tapi duduk di kursi roda tapi nggak bisa gitu Bang. Kalau mau jalan tuh. Ini parah nih. Ya udah, Abang baik ya, keren. Itu saya nguji kesabaran Abang. Silakan Abang diskusi sama Bunda Natali nih, seorang mualaf cerdas, cantik dan terpelajar. Udah masuk TV juga MNC kemarin. MNC TV. Udah keren nih. Silakan kalau mau diskusi, ini satu kebanggaan, satu kehormatan buat Abang bisa berdiskusi dengan seorang mualaf yang sudah masuk televisi. Silakan Bang. Saya lanjut rapat lagi ya Bunda. Oh iya Kang Satria. Udah tutup Kang, udah bubar. Oh udah bubar. Mau rapat apa lagi Kang Satria ini, kayaknya nih agak lain ini. Udah selesai, dia mau rapat. Harapannya udah, kesimpulannya cepet kok kita.
Udah berarti saya turun kalau gitu ya di Zoom ya. Dadah. Dah. Silakan Pak Rasta. Iya, saya tidak ini saya dari sore tadi mau coba naik, cuma tidak ini. Bagi saya Kang Kian Santang, host kita ini dia terus meneliti tentang Tuhan. Mudah-mudahan dia ketemu Tuhan secara objektif. Ketemu Tuhan? Mati dong dia. Saya pura-pura nggak dengar. Abang sama udah nonton lagu. Ceritalah, santai aja lah Bang. Gimana bisa ketemu Tuhan? Iya, dia kan lakukan penelitian di perbandingan ini. Bentar, ketemu Tuhan itu maksudnya gimana? Tuhan yang kayak gimana? Ketemu Tuhan. Begini, di setiap narasi dia merasionalkan Tuhan. Jadi pikiran dia bahwa Tuhan itu sesuatu yang objektif, dibuktikan. Nggak usah nge-framing lah. Kita diskusi aja. Kan ceritanya logis, masuk akal dan seterusnya. Ini jadinya mau ngebahas Kang Satria atau ngapain sih nih? Kok malah ngibahin Kang Satria sih? Pertanyaannya gini loh. Ketemu Tuhan itu dalam mimpi atau di dunia nyata? Kan begini, narasi di sini kan bilang harus masuk akal, rasional, ini yang tepat. Iya, satu komando. Gimana? Satu komando semua ini. Bro, saya tanya baik-baik, ketemu Tuhan itu kamu mimpi atau di dunia nyata? Ya, tidak. Begini, teman-teman di sini kan selalu menganggap bahwa ada yang perlu diluruskan. Astagfirullah, nggak nyambung. Kenapa ya? Nggak nyambung gitu ya hari ini ya? Bukan begitu. Satu kan teman-teman punya diskusi begini. Teman-teman punya diskusi misalnya macam tadi Daniel 7 disampaikan itu. Sampaikan ke saya bahwa ada Tuhan yang tua. Menyembah Tuhan yang tua. Jadi pemahaman teman-teman itu bahwa Tuhan itu harus seperti apa yang teman-teman pikirkan. Iya kan? Enggak gitu. Itu kan Bible-mu. Ya Tuhanmu yang kayak gitu. Gimana sih? Kalau di sini kita membaca ya. Di sini nggak usah pikiran-pikiran lah. Iya, pendapatmu bagaimana tentang Iya, pasti sinkron dong dengan apa yang dibaca. Masa saya bacanya di sini Tuhanmu ini kan tulisannya gini nih. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan. Lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih. Nah, ini pasti kan yang aku bayangin ada sosok lanjut usia ya, manula ya, lanjut usia ya, manusia lanjut usia, pakaiannya putih, terus rambutnya juga bersih kayak bulu domba, kan putih juga. Pasti itu dong yang dibayangin. Terus kursinya dengan nyala api, dengan roda-rodanya dari api. Wih, ada kursi roda, ada api-apinya. Ya kayak gitu dong. Kan pasti apa yang dipikirkan sesuai dengan apa yang tertulis di sini. Dilihatnya kayak gini kok bacanya. Nggak perlu ditafsir. Begini Bu, begini. Itu kan apa namanya yang ditulis itu kan itu makna rohani di dalam situ. Jadi rohani di kami itu kan ada buatan. Makna rohani. Makanya dari tadi di awal saya udah cek kesehatan Bapak. Ini Bapak sakit rohani apa enggak? Ternyata. Terus menurut kamu bagaimana? Apanya? Saya nggak mau nafsirin. Ini Bible-mu, saya nggak mau nafsirin. Nah terus tertawa apa? Yang anggap lucu apa? Ya lucu lah, kamu bilang ini rohani kok ada-ada aja. Masa roh naik kursi roda? Sebentar, kalau rohani naik kursi roda ini gimana gitu loh. Terus ada rambutnya gitu, rambut rohani itu bagaimana? Loh saya nggak ngomong rohani, kan kamu yang ngomong rohani. Bisa saya tanya nggak? Roh kan nggak kelihatan. Bisa saya tanya, saya ini Kristen. Iya bisa, belum, sabar dulu. Kenapa? Jangan tantrum toh. Ntar dulu, dia lagi orang ngomong berdua ini, santai dulu. Iya, jangan nyolot. Begini, Ibu Hijrah yang keluar dimensi ini. Kang Sintang. Iya, Kian Santang. Roh kelihatan nggak?
Ya, menurut ibu bagaimana? Menurut ibu bagaimana? Menurut saya, Setelah ibu roh baca kelihatan nggak? Udahlah, kita sama-sama tahu lah. Kalau saya nggak tahu lah. terus Roh itu nggak pendapatmu kelihatan. Kalau kamu bilang di sini rohani, masa rohani kelihatan? Lansia, ada bajunya kelihatan putih salju, rambutnya juga seperti bulu baca ayat domba. semua. Baca ayat Kok dibilang semua. rohani gimana Itu kelihatan kok Daniel dalam rohani? keadaan itu, Rambut keadaan- rohani juga nyisirnya kayak gimana coba rambut rohani? Ada-ada aja. Duduk di kursi, ini roh duduk di kursi. Nih, Rohani, roh duduk di kursi, rohnya berpantat gitu maksudnya. Rohnya duduk. terus Aduh. maksudnya ibu bagaimana? Gimana sih? Maksudnya ibu bagaimana? Enggak lah, kamu tuh lo ngada-ngada loh Pak. Iya, Kok bisa-bisanya arti dibilang rohani itu apa sih menurut ibu? Udahlah, kita udah sama-sama tahu lah. Roh itu Sudah nggak apa? kelihatan. Bicara saja. Roh nggak kelihatan kan? Pintar kau itu. Memang saya pintar. Pintar apanya kau? Dulu sih pernah sih botol. Dulu saya pernah bodoh sih. Dulu waktu masih Bodohnya apa? kaumnya Memang kau Paulus. bodohmu dari dulu. Iya dulu, Cara dulu diskusi pernah. saya tidak beretika kau itu. Waktu di 1 Korintus 4:10, waktu saya Apa itu kaumnya yang 10? Paulus, itu bodoh. Ya. Kami bodoh oleh karena kata-kata ini. Kristus. Pegang Si dia, tampilin suruh baca. Tampilkan suruh baca dia. Taruh Rasta, tunggu. Tampilkan baru kau baca. Saya dengan ini dulu lah bro. Iya, saya jangan lagi suruh takut baca. lah. Tunggu. Bentar, pegang. Dikira Bang Handi mau bungkus dia. Bang Handi juga nggak mau kok bungkus kamu. Nih, 1 Korintus 4:10 nih. Nah, coba kau baca itu. Ini Kristen ini jarang mau membaca ini. Gabriel mau Bukan membaca jarang. Anda itu di sini semua yang Anda ucapkan ada kesesatan, bukannya. Oke. Gak apa-apa. Kamu bisa membaca, Gabriel, kamu bisa membaca atau tidak? Aku bisa baca kok, tapi ayat itu bukan sepotong itu. Kalau begitu silakan baca semuanya, monggo. Ayat itu menerangkan tentang mereka Baca kelihatan seperti dulu, bodoh. mau langsung nerangin. Baca dulu. Bisa nggak kamu membaca dulu baru nerangin gitu loh? Ambil semua ayat dulu, jangan Ya, separuh-separuh. silakan ambil Bible. Kau kan punya Bible, silakan. Ambil Bible-nya dibaca, Korintusnya. Baca satu stop. Anda membaca kami nggak ganggu kok, silakan. Kristen itu pada takut baca Bible. Diam dulu Rasta, orang mau membaca Bible, diam dulu. Diam Rasta, biar si Gabriel dulu nih yang sok-sokan. Lu bukannya Korintus ya, jangan korengan, Korintus. Jangan takut baca Bible, bro. Jangan takut baca Bible. Kalau Anda membaca, kita semua diam, kita hormati Anda membaca. Bagi Mulai ayat dari Korintus berapa? 1 Korintus 4. Mulai dari 1 sampai 10 silakan aja baca. Satu perikop itu dari 6 sampai 20 tuh boleh kalau mau baca aja. Saya boleh tanya tidak? Diam dulu Rasta. Lama-lama saya turunkan kau dari pohon. Tetap di atas dulu di pohon. Ntar. Andi, Sabar dulu. Tadi cerita kau masuk-masuk juga, mau sok-sok. Tadi ini Rasta aja bilang saya pegang omongan kau, disuruh baca aja nggak mau baca, tiba-tiba Rasta jangan takut, kita sini. Rasta jangan takut, kita sini menggunakan. Udah ada Pak Gabriel. Jangan komentar, baca aja, jangan komentar. Apa enggak komentar? Aku bisa komentar, kenapa enggak? Silakan baca dulu. Satu komentar kali. 1 Korintus 4 nomor 1 sampai ke bawah. Silakan. Kok diam? baca tuh. Kok Kristen pada malas membaca Bible ya? Kami yang baca, kami yang bawa. Dia bilang jangan comot-comot. Anda disuruh baca semua, Anda nggak mau. Terus maunya apa? Ayo. Bentar lah, sabarlah, jangan seperti kesetanan lah. Setan itu bahaya loh, membawa Tuhanmu ke gunung yang tinggi loh. Iya. Memang bahaya. Bahaya, saking bahayanya Tuhanmu aja diajak-ajak, dibawa-bawa. Iya, itulah contoh bagi kami. Walaupun setan itu berkuasa, tidak seharusnya
Udah lu jangan lu ngomong setan dulu. Lu cari Bible mau baca.